I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez merasa memiliki modal yang bagus dari sisi teknis hingga non-teknis untuk menjadi juara dunia MotoGP 2025. MotoGP 2025 dinantikan banyak pihak karena pada musim depan Marc Marquez akan menjalani kiprah barunya bersama tim pabrikan Ducati. Rider berjuluk Baby Alien itu direkrut untuk menjadi rekan setim Francesco Bagnaia yang baru saja gagal mempertahankan gelar juara dunianya. Marquez mendapatkan promosi setelah menunjukkan performa yang mengesankan di atas motor Ducati Desmosedici GP23 di bawah panji Gresini Racing. Meski melaju dengan motor lawas, Marquez menunjukkan kebangkitannya usai mengalami situasi sulit bersama Repsol Honda. Sepanjang MotoGP 2024, pembalap berusia 31 tahun itu membukukan 10 podium dengan 3 kemenangan dari 20 balapan yang dijalani. Pabrikan Italia itu semakin tidak bisa melewatkan kesempatan merekrutannya karena dia memiliki riwayat sebagai peraih 8 gelar juara dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gresini Racing benar-benar meninggalkan kesan bagi seorang Marquez yang menjalani momen kebangkitan. Saya sudah bilang ke Gresini, kami belum memenangkan gelar, namun tahun ini saya telah memenangkan balapan lebih banyak lagi, ucap Marquez. Saya telah berhasil menemukan diri saya kembali dan memperpanjang karir olahraga saya. Saya memiliki beberapa keraguan di kepala saya, keraguan yang telah diselesaikan dengan cara yang sangat baik. Saya akan mencoba untuk melanjutkan kebahagiaan tersebut, karena jika Anda bahagia, Anda akan bisa melaju dengan cepat, imbuhnya. Meski melaju dengan motor versi lawas, Marquez beruntung karena sejatinya Ducati adalah pabrikan terbaik yang ada di grid pada saat ini. Memiliki Ducati sebagai kuda besinya membuat si pemilik nomor 93 itu merasa sudah punya bekal banyak untuk menjadi juara dunia. Walau pada hasil akhirnya tidak demikian, Marquez tetap merasa dirinya memenangkan banyak hal karena bisa tampil kompetitif lagi. Saya telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki untuk tahun ini, dan dengan cara yang positif, ucap Marquez. Sementara itu, Jorge Martin telah berbicara tentang arti memenangkan gelar juara dunia MotoGP baginya. 2 minggu yang lalu Jorge Martin menyentuh langit, menyatakan dirinya sebagai juara dunia MotoGP. Sebuah mahkota yang telah ia perjuangkan sepanjang hidupnya, namun menjadi semakin nyata dalam 2 tahun terakhir. Musim lalu, kecelakaan saat MotoGP Valencia mengakhiri cita-citanya, meninggalkan gelar juara di tangan Pecco Bagnaia. Namun, musim ini sang pilot telah melakukan reset mental, menyikapi segala sesuatunya dengan lebih tenang. Sesuatu yang akhirnya membuahkan hasil. Martin tahu bagaimana mengelola musim dengan sempurna, mengalahkan pemain Italia itu dengan hanya unggul 10 poin. Dalam sebuah wawancara dengan Men's Health, Martin berbicara tentang keseluruhan proses pribadi dan olahraganya. Martin ingat bahwa semua gairah ini dimulai 20 tahun yang lalu, ketika 3 orang bijaksana meninggalkan salah satu sepeda mini dari pekan raya di bawah pohon mereka. Saya pergi ke tempat parkir bersama ayah dan ibu saya untuk mencobanya, saya ingat betul. Saya mengenakan celana jeans, bantalan lutut, bantalan siku, helm dan berkeliling. Dan saya terjatuh 3 kali pada hari pertama, namun saya tidak melukai diri saya sendiri dan sejak saat itu semuanya mulai seperti sebuah permainan. Dan sedikit demi sedikit mimpi itu tumbuh hingga menjadi kenyataan seperti sekarang ini, kata sang pilot. Dari berlari di tempat parkir itu, hingga memenangkan balapan. Martin mengakui sulit menjelaskan perasaan usai meraih kemenangan. Ini bukan hanya fakta kemenangan. Ini adalah keseluruhan proses, semua pekerjaan yang Anda lakukan di belakangnya. Pada akhirnya, tujuan utama saya bukanlah untuk menang. Ini tentang berkompetisi dan memberikan segalanya, 100%.
Dan kalau saya berhasil menang, yang pada akhirnya jadi konsekuensi, itu adalah selesainya pekerjaan, sudah melakukan semuanya dengan sempurna, ujarnya. Marc Marquez telah menyampaikan harapan terbaiknya kepada Franz sebelum menjalani operasi yang sulit. Marc Marquez tahu bagaimana rasanya melewati masa-masa sulit dan bangkit kembali setelahnya. Pembalap Ducati itu menjalani mimpi buruk selama 4 tahun setelah cederanya di Grand Prix Jerez 2020, ketika dia mengalami patah tulang di kepala humerus. Pilot tersebut harus menjalani hingga 4 operasi sejak saat itu, bahkan mempertimbangkan untuk pensiun. Namun, musim lalu mereka memberikan satu kesempatan terakhir kepada diri mereka sendiri, bertaruh pada Gresini Racing. 1 tahun, 3 kemenangan dan tempat ketiga di Piala Dunia nanti, Marquez kembali tersenyum. Tindakan sang pilot tidak diragukan lagi telah menjadi contoh bagi banyak penggemar di seluruh dunia. Ini adalah kasus Franz, seorang anak laki-laki berumur 20 tahun yang menderita cacat pada kaki kanannya. Pemuda tersebut menghubungi Oscar Haro, yang menjaga hubungan sangat dekat dengan Marquez, setelah membuat keputusan sulit, mengamputasi kakinya. Setelah 15 operasi selama 20 tahun hidupnya, Franz menderita patah tulang dan setelah itu para dokter tidak menjamin dia hidup normal. Menurut apa yang dia katakan dalam pesannya kepada Haro. Sejak kecil, Franz sangat mengagumi Cervera, menjadi inspirasi Anda di masa-masa sulit ini. Saya telah menonton film dokumenternya lagi, dan cara dia menangani cedera itulah yang membuat saya mengambil keputusan hari ini, jelasnya. Apapun keputusannya, masih ada kehidupan dan banyak hal lain yang bisa dinikmati. Permintaannya tak lain adalah mengirimkan pesan itu kepada Marquez. Namun, sang pilot melangkah lebih jauh dengan menanggapinya dengan sebuah video yang berisi ucapan selamat. Halo Franz, apa kabarmu? Oscar mengirimi saya pesan Anda, dan tidak ada apa-apa, memberi Anda banyak dorongan, pilot itu memulai. Pada akhirnya mereka menghadapi semuanya dengan cara yang positif. Tidak peduli apa keadaan dan masalah apa yang ada di hadapan kita. Sementara itu, para pebalap Honda hari ini berada di Jerez untuk tes privat pertama mereka setelah musim MotoGP. Tes Montmello minggu lalu mengawali pramusim MotoGP 2025, namun mereka juga mengakhiri pelatihan pilot hingga tahun depan. Namun, liburan belum tiba untuk semua orang. Pembalap Honda tiba Selasa ini di sirkuit Jerez Angel Nieto untuk 2 hari tes pribadi di trek Andalusia. Dibingkai dalam sistem konsesi MotoGP baru yang dinikmati merek Jepang di kejuaraan dunia. Kedua pembalap tim resmi, Joan Mir dan Luca Marini, sudah berangkat ke trek Jerez, serta Johan Zarco, dari LCR dan Aleix Espargaro, pembalap baru tim penguji HRC. Di sana, mereka juga bertemu dengan pebalap lain dari World Superbike Championship, di antaranya adalah pebalap Yamaha Jonathan Rea dan Andrea Locatelli yang menonjol. Mir tidak terlalu percaya dengan kabar Honda di Jerez. Namun pada hari Selasa ini, hanya Luca Marini dan Aleix Espargaro yang hadir di pengadilan, sementara Joan Mir dan Johan Zarco akan mengambil alih pada hari Rabu. Untuk saat ini, Espargaro telah mencatat waktu terbaik dengan rekor 1:38.550, meningkatkan waktu Zarco selama tes Montmello.